Nah, ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum silakan ketua kelas ke depan untuk memimpin berdoa. Nah. Duduk rapi. Siap. Belum ya, mari kita berdoa mulai. Alhamdulillah ya, kita berdoa sudah, mudah-mudahan kita berjalan lancar ya, sesuai dengan yang kita harapkan semua ya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu ya semua ya. Semua hadir? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir ya semua. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan ya, yang kalian harus perhatikan ya, yang pertama, operasi hitung pecahan ini Bapak akan membahas materinya tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sebelum membahas itu, misalkan ada bilangan seperti ini 2/3. Siapa yang tahu 2/3 ini, pecahan ini 2/3 ini, siapa yang tahu mana yang disebut dengan penyebut, mana yang disebut dengan pembilang? Coba siapa? Ya? Ayo siapa? Ayo apa? Mana penyebutnya? Penyebutnya mana? Ya sebutkan, penyebutnya mana? Di atas. Masa penyebutnya? Mana yang disebut penyebut, mana yang disebut pembilang? Siapa yang tahu? Ayo siapa? Penyebut yang di bawah, pembilang yang di atas. Yang di bawah itu angka berapa penyebutnya? 3. Antara 2/3 ini mana yang disebut penyebutnya? 3. Yang disebut pembilang mana? 2. Itu kan sudah dipelajari. Sebelum nanti kalian misalkan mempelajari ke operasi hitung bilang bulat, alangkah baiknya kita harus menyampaikan dulu kompetisi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Itu. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang pertama yaitu melalui penjelasan guru mulai tayangan PowerPoint, siswa mampu menghitung soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan dengan penyebut berbeda dan dengan benar. Itu tujuan yang kedua. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan soal cerita tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda secara tepat. Itu ya. Selanjutnya, pencapaian pembelajaran ya, yang kita harus capai. Yang pertama yang kalian harus capai, yang pertama memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang kedua ya, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Itu yang kalian harus pahami ya. Nah, sebelum untuk mempelajari tentang operasi hitung ya, penjumlahan dengan penyebut yang berbeda ya, yang kita akan laksanakan, kalian harus mengetahui tentang materi prasyaratnya. Kalian harus mengetahui prasyaratnya sebelum ke ini ya, penjumlahan yang berbeda, yaitu tentang prasyaratnya
kan sudah memahami tentang apa? Operasi itu pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, Bapak mau tanya pada kalian, ya, bagaimana kalau misalkan kalian ada soal seperti ini, 1/2 ditambah 4/2. Nah, ini adalah bentuk apa? Bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kalau misalkan penyebutnya sudah sama, berarti kalian gimana menyelesaikannya? Tinggal ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Jadi pembilangnya ditambah. Itu berapa di sini? 2. Tuh, pintar kalian ya. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang kita akan bahas sekarang yaitu tentang operasi hitung penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Ya, itu ya, dengan penyebut yang berbeda. Ya. Nah, perhatikan di sini, penjumlahan dengan penyebut yang tidak sama ini adalah bagaimana kita akan menjumlahkan pecahan yang tidak sama. Nah, misalkan kalian bisa menyelesaikannya, bisa dicari dengan perkalian dan bisa juga dicari dengan HPA. Mengerti? Nah, misalkan di sini contohnya. Misalkan di sini ada contohnya. Bapak beri contoh di sini misalkan 1/2 misalkannya ditambah 1/3. Perhatikan. Berarti gimana? Cari KPK-nya dulu. Hah? Cari KPK-nya dulu. Cari KPK-nya. Siapa yang bisa mencari KPK? Coba depan. Yo. Betul. Mana yang sudah samanya? Nah, nah, tuh, ya. Nah, betul ya. Perhatikan. Ini cara mencari dengan KPK. KPK itu apa? Persekutuan yang terkecil. Nanti kalau misalkan ada soal yang lainnya, misalkan tapi dalam KPK-nya misalkan ada 2 yang sama, cari yang terkecil. Mengerti? Itu. Gimana kalau seperti ini? Masukkan ke sini, gimana caranya? Kalian yang masukkan ke sini. Nah, 4 misalkan ini 4. Nah, 4 dibagi 2 dikali 1 berapa? 2. Ya, berarti di sini 4 bagi 4 berapa? 1. 1 kali 1 1. Berarti di sini berapa jumlahnya? 3. Gitu ya. Mengerti? Mengerti. Ya, terima kasih kalau sudah mengerti. Nah, sekarang Bapak akan sebelum memberikan satu permasalahan, Bapak akan memberikan video motivasi dulu kepada kalian. Ya, silakan dan simak, tonton. Ini adalah seorang ibu dan anak. Buat apa? Ibu sedang membuat makanan kesukaan ibu, pizza. Wah, kelihatannya enak. Aku ikut membantu ibu ya. Boleh dong. Ibu membuat berapa loyang? Kelihatannya banyak sekali. Ibu membuat loyang pizza. Nah, adonannya sudah siap. Yuk kita masukkan ke panggangan. Yeay,
Tapi kenapa ibu memotong berbeda? Ada pizza yang dibiarkan utuh, ada pizza yang dibagi dua, dan ada pizza yang dibagi empat. Ibu memang sengaja membaginya berbeda-beda. Pizza yang utuh adalah pizza yang ingin ibu makan sendiri. Kalau pizza yang dibagi dua, buat siapa? Buat dimakan kamu dan Randy. Karena kamu dan Randy juga sangat suka pizza. Wah, benar. Karena ada dua bagian, jadi pas untuk aku dan Randy. Aku pun tak perlu berhutang, karena pizzanya sudah terbagi menjadi dua. Pizza yang dibagi menjadi empat bagian adalah pizza yang bisa dimakan oleh ayah, Grino, kakek, dan nenek. Karena mereka kan juga suka pizza. Anak ibu pintar. Yuk kita makan pizzanya. Nah, Dayang. Tuh ya. Perhatikan di sini. Dari video yang tadi, ya, dari yang video motivasi tadi, kalian yang pahami itu apa? Dari penyimakan tadi. Nah, yang pertama yaitu apa? Dari video motivasi yang tadi, yang pertama manfaat dari pecahan itu apa? Hah? Nah, pecahan itu bisa membantu kita untuk menyisakan kehidupan sehari-hari. Misalkan cara membagi kita, yaitu misalkan tadi, contohnya ada ibu dan anak membagi roti, pizza ya, maaf, pizza tadi roti, ya pizza ya, tadi pizza. Yang pertama yaitu pizzanya dibagi berapa? Satu. Dibagi dua, ya. Yang kedua itu ada pizza lagi yang dibagi empat, ya. Misalkan gini, yang pizza yang satu bisa dibagi dua, itu berarti pizzanya dibagi untuk berapa orang? Dua orang. Yang lagi, pizzanya yang satunya lagi dibagi empat, berarti pizza itu bisa dibagi menjadi empat. Dibagikan untuk berapa orang? Empat orang. Jadi pecahan itu bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Manfaat dari pecahan itu bisa membagi dengan berbentuk. Bapak akan memberikan kalian itu memberikan sebuah masalah dengan gambar ilustrasi ya. Yang ini yang ada di bawah ini gambarnya. Nah, masalahnya yaitu Edo dan Adit mendapatkan bagian buah melon. Nah, berapa banyak bagian jika melon bagian Edi disatukan dengan bagian Edo? Ini sudah jelas. Bagian Edo ada 1/8 dan bagian Edi 1/8 dan Edo 1/2 bagian. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, bagaimana cara menyelesaikannya dari gambar ilustrasi ini? Ya, bagaimana misalkan kalian menyelesaikan jika bagian melon Edi dan Edo disatukan, ya? Berapa jumlah keseluruhan bagian kedua anak tersebut antara Edi dan Edo? Mengerti? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini bisa menggunakan pecahan, ya. Ini pecahannya berbeda, ya. Sekarang Bapak akan membagi dulu kelompok, ya. Kalian membagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kalian bentuk dulu kelompok. Kalian siapa yang menjadi ketuanya nanti? Pencatatnya siapa? Pencatatnya? Nadila. Ini pencatatnya Nadila. Terus menjadi pencatat. Ini siapa yang mencatat? Atau ketuanya? Najil. Ini sama siapa ketuanya? Rifki. Itu sama. Siapa? Sahrul. Terus yang itu kelompok 5 siapa ketuanya? Ketua kelompoknya siapa? Hah? Tiara. Ya, Tiara. Ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya untuk memecahkan suatu permasalahan ya antara percakapan Edo dan Edi ya. Silakan oleh kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Selesaikan permasalahannya. Nanti kalian akan kalau sudah selesai baru kita akan dipresentasikan ke depan
perwakilan kelompok masing-masing semua. Nanti udah semua kebagian? Bahan ajarnya mana tadi? Bahan ajar. Nah, itu. Perhatikan, silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Diskusikan dengan teman kalian, ya. Isi, ya. Nanti kalau sudah diisi di lembar jawaban itu, nanti tuangkan ke karton yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh kalian, ya. Nanti dipresentasikan dengan menyampaikan karton tersebut jadi kartonnya. Nanti silakan kerjakan. Diberi waktu 25 menit, sok. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsungkan tangannya. Jangan aktif berdiskusi. Ya, mana? Sini, sini. Nah, ini soalnya. Nah. Sudah bisa akan diskusi. Ya. Nanti. Oh ya, ini nanti kan ini soalnya. Nah, nanti isi di sini dulu. Sudah diisi semua, baru masukkan ke sini. Ya. Mana? Ya, semua diisi.
Oh, nanti teman kalian akan memberikan pertanyaan pada kalian bisa ada masing-masing. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Coba tuliskan bagian melon untuk Edi dan Melon. Bagian Edi satu pembukaan dan bagian Melon satu pembukaan. Sudah sudah Anda serahkan bagian Edi seluruh. Jika bagian Edi dan Melon silakan kalian tuliskan pembukaan dan menambah asal soal. Selesaikan buku di atas pada nomor 2. Satu Ya. yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan sekarang kelompok berapa lagi? Yo, silakan kelompok 2 presentasikan. Harus lantang ya. Presentasikan kelompok pertama. Kelompok pertama. Jadi dari soal ini ya, nah dari permasalahan yang ini, permasalahan antara bagian melon antara Edo dan Edi, kita dapat menyimpulkan sama-sama ya bahwa untuk menghitung keseluruhan bagian melon yang digabungkan antara bagian Edi dan Edo itu bisa menggunakan pecahan ya. Bisa menggunakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dengan cara apa? Yang pertama tadi Pak, kalian kan sudah. Dengan cara apa? Menghitung dengan dicari dengan KPK. Ya. Yang kedua ada dicari dengan apa? Perkalian. Itu ya. Jadi pecahan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian, untuk kehidupan sehari-hari. Diberi waktu 10 menit, nanti seadanya aja. Oh. Diberi waktu 10 menit. Silakan. Nah, beres? Ya. Yo, dah kumpulkan. Sip. Ya, beres. Kumpulkan semua. Dan kesimpulan dari gambaran terakhir, nah, bahwa dalam penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, dan cara menyamakan penyebut tersebut kemudian dibagi dengan penyebut masing-masing pecahan. Setelah itu hasil baginya dikalikan dengan pembilang dari pecahan tersebut ya. Jadi itu ya kesimpulannya, dari pecahan yang berbeda, penjumlahan yang berbeda penyebut bisa juga dicari dengan perkalian. Itu ya. Ya. Gimana pembelajaran sekarang? Senang? Alhamdulillah ya. Selanjutnya kalian silakan berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya. Ya, itu berdiri dulu. Ya, tepuk semangat. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita selesai ya. Dari awal sampai akhir ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang silakan kalian persiapan sebelum kita pulang. Kita berdoa dulu dengan ketua kelasnya. Silakan pimpin dulu berdoa. Silakan kalian beres-beres dulu.
Udah ya. Oh, silakan duduk yang rapi, berdoa. Sebelumnya kita pulang kita berdoa kepada Allah. Pimpin oleh ketua kelas. Nah, dulu. Silakan rapikan dulu duduknya. Tuh, udah siap? Rapi, siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa yang hati berdoa mulai. Jangan selesai, mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali ke kelas. Silakan semua berdiri baris. Silakan untuk